Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanana muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Oknum Habaibiyah yang mengatakan begini, kira-kira begini, nanti kita akan saksikan videonya. Jadi kalau ketika hall di Solo itu, kalau ada masih orang yang mengadakan majlisan di hall itu, di acara hall itu, maka orang itu dikatakan tidak, yang punya majlisnya itu tidak punya adab, tidak punya ilmu. Itu kan maksud saya bahasa seperti itu ya, bahasa yang harus sangat dikurangi, atau bahasa ini seharusnya tidak pantas untuk diucapkan, apalagi seseorang yang mengaku dia orang terhormat. Tapi sebelum kita panjang lebar reaksinya, kita saksikan dulu videonya ya. Mereka membayar buat hotel, buat ini banyak penuh sudah. Ini kok waduh, ini majelis istiqomah, mata ini istiqomah ini. Bergeten lah kalau ada kayak gitu-gitu. Gak punya adab, gak punya akhlak. Biasanya kalau di majelisnya gak punya ilmu itu, orang bodoh. Tetap buka majelis, tetap gak libur. Orang bodoh. Kalau dia punya itu, punya akhlak, punya adab, libur. Masih ada waktu setahun. Ini acara, bikin acara juga. Kalau saya nggak peduli, mau di YouTube, mau disebar suara saya, sebarkan suara saya, nggak urusan saya. Bukan orang-orang lama petundang, takut sana takut, nggak urusan. Nggak tepat saya gebrak sama saya, nggak ada urusan. Mau dia siapa, mau ini nggak peduli saya. Nggak ada adab pada ini. Kalau ada hall Solo, kalau nyampe Bali, jangan bikin majelis. Libur, hadir ke Solo. Ajak. Kalau kita melihat dalam video tersebut ya, sangat keras sekali ya. Menurut saya sangat tidak pantas ya. Ketika seorang yang mengaku orang terhormat kemudian bahasanya yang dikeluarkan itu sangat tidak mendidik, menurut saya sangat tidak pantas sekali. Jadi seseorang ketika misalnya di acara Solo itu kemudian mengadakan majlisan, itu ya terserah orang yang mengadakan begitu. Toh hal itu sebenarnya tidak wajib begitu. Meskipun ada dari beberapa ulama yang menganjurkan untuk hadir, tapi itu anjuran, sebatas anjuran, tidak menjadi hal kewajiban, tidak menjadi satu syariat yang tidak mengharinya berdosa begitu, atau soal adab dan sebagainya begitu. Atau dengan bahasa ini sampaikan di dalam video tadi itu, misalnya yang khadimul majlisnya atau yang mengadakan majlisnya itu, atau yang punya majlis itu adalah orang bodoh, tidak berakhlak, tidak beradab begitu. Itu sangat-sangat tidak pantas untuk diucapkan. Karena begini, hakikatnya kita itu bisa dihormati oleh orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Jadi kalau kita mau dihormati orang lain, ya harus kita bisa menghormati orang lain. Bagaimana kita bisa dihormati orang lain apabila kita tidak mau menghormati orang lain? Maka kata istilah di orang-orang Madura itu begini, kalau sebenarnya kita di dalam menghormati orang lain, sebenarnya itu adalah menghormati diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah bisa menghormati orang lain, maka orang lain tentu tidak akan segan atau pasti setidaknya orang itu timbal balik menghormati kita. Jadi makanya kita menghormati orang lain ini sebenarnya menghormati diri kita sendiri. Sebenarnya begitu. Ini kalau orang sudah bahasanya membodoh-bodohi orang, cuman buat majelisan ketika di acara hall Solo, itu ya sangat tidak pantas sekali begitu. Sebaiknya di dalam menyuruh orang lain untuk tidak mengadakan majelisan itu dengan bahasa yang setidaknya itu tidak membodoh-bodohi orang, tidak mengatakan orang bodoh, goblok atau yang lainnya, atau bahkan mengatakan tidak punya ilmu. Orang yang bikin majelisan itu ia punya ilmu, tentu bukan yang tidak punya ilmu. Apalagi binisbah cuman tidak ikut hall Solo kemudian dinisbahkan atau disematkan orang itu tidak punya ilmu. Itu sangat ya tidak ilmiah sama sekali begitu. Ini ya disebut arogansi begitu ya, yang kadang ada di sebagian oknum habaib itu. Ini ketika seperti ini seharusnya menurut saya DRA itu harus menegurnya, bukan menegur di mungkin ya bahasanya itu ya misalnya Syria atau tidak dipublish itu, ya harusnya dipublish. Karena ada yang ngomong di publish, oknum habaib itu ya harus ditegur di publish seharusnya, biar masyarakat ini juga mengerti, oh ternyata RA itu tidak tinggal diam tapi menegur begitu. Meskipun ada bahasa begini, menegur di halayak itu bukan menegur tapi mempermalukan. Tapi kan sudah
depan halayak, apalagi ini sebuah instansi besar yang katanya terhormat, itu sebenarnya harus menurut saya. Andaikan itu menegur, menurut saya itu sangat-sangat bagus sekali, dan itu harapan saya sebenarnya. Bahkan ada dari sebagian saya berdialog, berbincang dengan para habaib itu di komal-komal tok-tok itu, memang setuju ketika ada salah satu oknum habaib yang berbicara seperti itu, dalam arti kan tidak sesuai dengan etika, ya tidak sesuai dengan syariat, ya tidak ilmiah begitu bahasanya, maka ditegur, menegur itu setuju begitu. Dan juga Suhaib Rotib Al-Habib Abdul Al-Haddad, beliau itu juga mengatakan kalau ada habib yang begitu ya ditegur, jangan ditinggalkan begitu. Lah seharusnya para habib yang lainnya itu serentak untuk memberikan pencerahan terhadap oknum yang seperti ini, agar tidak mengulangi, agar menarik lagi ucapannya. Karena hal yang semacam ini ya tentunya sangat menyakiti sekali terhadap khususnya pada orang yang mengadakan majlisan ketika di hall Solo begitu. Dan begini sebenarnya, apabila ini terus berlanjut maka sangat bahaya sekali terhadap kerukunan yang ada ini. Maksudnya begini, nanti kan para muhibbinnya menganggap ini benar, kemudian dan orang yang tidak sepaham dengan beliau ini mengatakan tidak benar. Ya tentunya pada esensinya atau pada hakikatnya itu kan tidak benar begitu. Dan kalau tidak benar ya seharusnya mengatakan tidak benar, kan esensinya memang tidak benar begitu. Kalau sudah begitu bagaimana? Maka seperti yang disampaikan tadi, ayo semuanya itu ya tentunya ini yang kalau yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah para habib-habib juga yang nanti menasihati habib yang misalnya bahasa itu kurang sopan atau tergelincir begitu. Kalau begitu masyarakat nanti melihatnya kan adem gitu. Oh ternyata yang benar bahasanya itu ya menegur yang tidak benar begitu. Seperti halnya di NU. Di NU itu kalau ada kiainya atau yang dianggap panutan itu tidak benar, salah apalagi dalam versi syariatnya, itu wah langsung santri itu serentak menegurnya begitu. Itu kan kelihatannya bagus. NU itu kayak memang sepertinya kayak menyerang ya antara satu dengan yang lainnya, tapi itu bagus karena mereka itu di dalam memberikan argumentasi itu pakai ilmiah, tidak mencaci dan memaki begitu. Yang kesannya tidak baik itu, tidak bagus itu ketika argumen atau pembelaannya itu dengan caci maki, kemudian sabun ini dan itu begitu. Itu yang tidak bagus. Kalau masih dalam ranah ilmiah itu masih bagus, enak dipandang begitu. Sekali lagi di dalam video tersebut menurut saya sangat tidak mendidik sekali, dan seharusnya itu tidak terus berlanjut ya. Meskipun itu mungkin video yang lama mungkin ya, tapi saya harapkan ini tidak terulang kembali dan tidak ada penerusnya yang semacam ini. Kalau kita ingin menganjurkan seseorang datang misalnya ke satu majelis, maka bilang kita ingin majelis ini begini, yuk sebaiknya ikut juga di dalam majelis ini, meramaikan ini dan itu misalnya begitu. Tidak mencela majelis yang lain yang mengadakan majelisan juga di hari itu. Kalau mencela maka orang itu bukan simpati nanti pada majelisan itu, tapi malah mencelanya begitu. Makanya Allah Ta'ala itu melarang untuk mencela yang non-Islam atau orang kafir, karena kalau mencela Tuhannya mereka, nanti mereka akan balik mencela Tuhan kita begitu. Jadi apalagi dalam masalah ini nanti mencela majelisan yang lain, dikatakan bodoh, tidak punya ilmu, nanti balik lagi nyerang begitu. Itu gak selesai nanti. Makanya pemimpin atau panutan yang baik itu tidak melakukan sesuatu yang memang itu melanggar syariat atau memang melanggar pada adat istiadat begitu. Asalkan adat itu kan baik, di dalam sisi ini kan majelisan yo baik, terus berkatanya itu kan tidak baik begitu. Berkata yang di video tadi itu bodoh, punya ilmu begitu. Kan yang dikatakan begitu kan tentu kalau majelisannya bukan yang habaib tentu kan kiai begitu. Kan kalau mencela kiai itu kesannya kayak mereka itu merendahkan pribumi begitu, kesannya begitu. Ini seharusnya sudah tidak ada bahasa seperti ini, semoga kedepannya tidak ada. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.